Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal ya, pengumuman. Karena kan dari tadi kita di grup apa ya, mungkin terlalu banyak update ya kan dalam satu hari ini. Ya karena sistem notifikasinya lah ya atau WA Gateway yang sepertinya belum terlalu sempurna. Nah, jadi dengan kebingungan yang ada, nah jadi intinya gini dulu lah. Saat ini versi terbaru dari aplikasi EgioSims yaitu versi V16.2.5 dan saat ini yang update ke versi ini baru SMK Al-Jilani Babakan. Nah, jadi untuk sekolah-sekolah lain selain SMK Al-Jilani Babakan ini silahkan diupdate sampai pastikan dia ke 16.2.5. Atau kalau misalnya next time, kalau misalnya kurang yakin apakah kita udah yang terbaru atau belum, klik aja terus tombol update-nya sampai muncul kayak gini nih, contoh ya. Diklik aja terus sampai muncul tanda merah seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, udah berarti udah yang terbaru. Nah, jadi kalau nggak yakin versi yang terbaru itu yang keberapa, klik aja sampai muncul kayak gini, nggak masalah. Nah, gitu ya. Ini yang pertama, kita luruskan dulu. Saat ini versi terbaru adalah 16.2.5 dan yang update baru SMK Al-Jilani Babakan. Jadi sekolah lain silakan diupdate juga. Oke, seperti itu. Nah, jadi di update yang ini tuh ya intinya tuh pembaruannya seputar di fitur notifikasi kita lah. Di fitur notifikasi WA ya. Baik itu untuk presensi maupun untuk pembayaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara maintain atau merawat server untuk penggunaan aplikasi EgioSims. Ya sebenarnya nggak cuma untuk EgioSims saja ya. Jadi misal nih di server Bapak Ibu sekalian ada beberapa aplikasi yang lain. Nah, ini mungkin bisa berpengaruh juga. Cuman ini saya spesifik memang untuk di aplikasi EgioSims-nya aja. Nah, yang pertama, kenapa saya bahas tentang ini? Jadi tadi ada kejadian satu sekolah yang beliau apa ya eh, ngomong ke saya lah bahwasanya notifikasinya itu nggak terkirim gitu. Nah jadi saya coba. Jadi tadi saya coba. Nah jadi saya coba sendiri tadi di tempat saya dan ternyata bisa gitu ya. Baik apalah pengumuman tabungan untuk pembayaran ya beserta invoice-nya. Nah, sudah saya coba dan ternyata bisa, nggak ada masalah. Nah, sedangkan di tempat Bapak itu nggak terkirim gitu. Nah, jadi tadi saya iseng ngecek ke servernya, ternyata database dan storage servernya itu penuh. Nah, jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa notifikasinya tidak terkirim. Nah, jadi di sini saya mau ngasih tahu nih. Jadi tadi Bapak itu nanya, Mas, kira-kira solusinya apa? Nah, ini solusi yang mungkin bisa saya berikan ya, jika Bapak Ibu mengalami hal seperti itu. Atau kalaupun nggak mengalami, ini tips yang bagus lah untuk merawat server dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, kalau kita masuk ke database aplikasi EgioSims dari PHP MyAdmin lah biasanya kan umumnya kan. Nah, kita langsung lihat di tabel notif sementara. Nah, di sini saya yakin di sekolah Bapak Ibu isinya itu pasti lebih dari 10.000, yakin. Karena semua notifikasi itu tersimpannya di sini. Nah, saya di sini cuma 3 karena ya ini kan website demo kan, fitur notifikasinya saya nonaktifkan. Dan juga memang yang sebelum-sebelumnya itu udah saya hapus. Nah, cuman kalau untuk di Bapak Ibu sekalian, saya yakin lebih dari 10.000, yakinlah. Nah, itu apa ya, bisa salah satu penyebab buat database-nya penuh. Nah,
Jadi, cara antisipasinya gimana? Caranya kita klik di sini, di tabelnya, notif sementara. Kita klik ke operation, lalu empty table, the table. Ini ya yang truncate. Nah, gitulah. Bukan yang delete from, yang ini truncate. Supaya nanti ini kita hapus saja centangnya. Supaya nanti tabelnya bersih lagi, kosong lagi. Nah, supaya ya bisalah menghemat beberapa MB gitu kan. Nah, untuk di aplikasi EgioSims yang tabelnya bisa dihapus hanya ini aja, hanya yang tabel notif sementara. Yang lain nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena itu pasti akan digunakan untuk aplikasi kita. Kayak misal nih, satu lagi yang datanya pasti banyak, itu rekap absen. Itu pasti banyak. Kan nggak mungkin kita hapus. Karena kan itu rekap absen, ya kan? Nah, yang lain juga sama. Itu nggak mungkin kita hapus karena itu datanya penting. Makanya memang di sini di Sims yang bisa dihapus hanya tabel notif sementara. Nah, ataupun kalau misalnya udah dihapus itu, tapi masih penuh juga, ya mungkin bisa dicoba lihat database aplikasi yang lain. Atau emang udah nggak sanggup lagi memang udah apa ya, ruang penyimpanan database di server Bapak Ibu memang terlalu kecil. Jadi udah nggak bisa nyimpan lagi. Solusinya apa? Solusinya ya upgrade hostingnya supaya penyimpanan database-nya juga di-upgrade seperti itu. Nah, itu tips dari sisi database. Lalu selanjutnya dari sisi file. Nah, kalau kita masuk ke file manajernya, nah di sini ya. Terus kan kita tahu nih, kalau misalnya setiap siswa bayar, contoh nih, saya bayar di sini ya, si Gojo Pajal, saya bayar SPP bulan Januari tahun 2026. Saya bayar SPP. Nah, yang ini abaikan aja ya. Ini saya nge-trigger notifikasinya karena di website demo itu notifikasi otomatisnya nggak dijalankan. Nah, tapi kalau di server Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, itu udah otomatis dia dijalankan dengan cron job. Nah, contoh tadi kita bayar bayar nih SPP. Nah, kan udah pasti nih otomatis notifikasi masuk kan ke sini, notifikasi pembayaran. Nah, ini juga kalau kita buka bukti pembayarannya. Nah, ini bukti pembayarannya ya. Seperti ini dia. Dalam bentuk PDF. Ya bisa bisa juga dibuka dari HP ya. Nah, kan seperti ini nih. Nah, itu datanya, PDF-nya, dia menumpuk di file manager kita. Jadi nengoknya di mana? Di folder publik, lalu di folder pembayaran. Nah, ini menumpuk di sini. Jadi ini bisa jadi salah satu penyebab ruang penyimpanan di server kita itu penuh. Contoh nih ya, kalau saya lihat di sini di punya saya, mana nih pembayaran? Kalau dihitung 1 MB karena sikit. Tapi kalau punya Bapak Ibu yang siswanya ribuan atau 500-an, udah pasti lebih dari 10 MB. Bisa jadi sampai 100 MB. Nah, jadi solusinya gimana? Nah, ini boleh dihapus. Ya, jadi kan orang tua kan udah nerima kan, udah ditengok juga. Jadi sebenarnya di server kita udah nggak perlu lagi. Nah, mungkin ini pengembangan lanjutan bisalah saya buat supaya otomatis terhapus. Cuman untuk saat ini belum ada fitur otomatis menghapus file-file ini ya. Jadi cara perawatan kita itu ya silakan dihapus secara manual. Nah, yaudah. Ini saya pakai AA panel. Mungkin kalau C panel cara ngapusnya beda. Cuman intinya dihapus lah. Nah, ini saya hapus. Dan biasanya file yang dihapus itu tersimpan di tong sampah atau recycle bin. Sekalian juga kita bersihkan recycle binnya. Nah, mungkin kalau di C panel caranya beda. Kalau ini saya di AA panel. Nah, sudah bersih. Nah, mungkin itu aja
tips yang bisa saya berikan untuk perawatan dan info ya seputar saat ini aplikasi Sims ini yang terbaru tuh versi berapa gitu. Oke, mungkin segitu aja. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.